warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Andranzari dan teman saya J. Prianton. Baiklah, kami akan menyampaikan kelebihan dan kekurangan 4 model literasi, yaitu materi pertama literasi 7 pilar, yang kedua empowering egg literasi model, yang ketiga literasi Bruce 7 test, dan keempat big size informasi literasi. Baiklah, saya mulai membacakan yang pertama. Yang pertama, materi pertama model literasi informasi 7 pilar oleh Skonol, yang merupakan model inti untuk pendidikan tinggi. Di sini terdapat kekurangan dan kelebihan. Yang pertama, kelebihan. Model ini memiliki 7 keterampilan utama sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui bagaimana menentukan lokasi informasi serta mengaksesnya. Yang kedua, mengetahui bagaimana memahami serta menggunakan informasi. Baiklah, saya akan membacakan yang pertama, pilar 1, merekognisi kebutuhan informasi. Mengetahui apa yang telah diketahui, mengetahui apa yang tidak diketahui, dan mengidentifikasi kesenjangan antara yang diketahui dengan yang tidak diketahui. Pilar 2, membedakan cara mengatasi kesenjangan, mengetahui sumber informasi mana yang paling besar peluangnya memuaskan kebutuhan. Pilar 3, membangun strategi untuk menentukan lokasi informasi. Contoh, bagaimana mengembangkan dan memperbaiki strategi penelusuran yang efektif. Pilar 4, menentukan lokasi dan akses informasi, mengetahui bagaimana mengakses sumber informasi dan memeriksa alat untuk akses dan temu balik informasi. Pilar 5, merupakan keterampilan tingkat lanjut yang diperlukan untuk memahami serta menggunakan informasi secara efektif. Pilar 6, mengorganisasi, menerapkan dan mengkomunikasikan, mengetahui bagaimana merangkai informasi baru dengan informasi lama, mengambil tindakan atau membuat keputusan, dan akhirnya bagaimana berbagi hasil dan informasi tersebut dengan orang lain. Pilar 7, sintesis dan menciptakan, mengetahui bagaimana mengasimilasikan informasi dari berbagai jenis sumber untuk keperluan menciptakan dan pengetahuan baru. Untuk kekurangannya, yang pertama, mahasiswa atau pengguna diketahui bahwa umumnya kesulitan untuk menemukan sumber yang sesuai dengan kebaruan, keakuratan, dan otoritas. Dan kedua, bahwa dalam mengakses informasi, mahasiswa atau pengguna selalu menggunakan kata kunci sebagai strategi penelusuran, tetapi kata kunci yang digunakan tidak menggunakan sistem boolean logic seperti and, or, dan not. Artinya kata kunci yang dimasukkan tergantung dari tingkat kemampuan mahasiswa atau pengguna. 3. Mahasiswa atau pengguna banyak mengutamakan Google dan dalam mencari informasi melalui internet dibandingkan database jurnal online. 4. Mahasiswa mengurutkan berdasarkan skala prioritas dan masalah yang harus diselesaikan. Untuk pembuatan tugas, mahasiswa biasanya mengutip daftar referensi atau bibliografi. Namun hasil tugas dan informasi yang diperoleh banyak yang tidak mau untuk di-share, kembali dengan alasan ketakutan untuk ditiru atau disalin. Seperti maksudnya di sini seperti plagiat oleh orang lain.
Kekhawatiran tersebut muncul dikarenakan mahasiswa tidak memiliki keterampilan mengakses informasi selain dari Google, sehingga tugas yang dihasilkan hampir menggunakan rujukan yang sama. Baiklah, materi yang kedua, empowering act. Di sini kelebihannya terdapat beberapa bagian. Yang pertama, identifikasi topik atau subjek, sasaran, audiens, format yang relevan, jenis-jenis sumber. Terdapat dua bagian: mengidentifikasi kata kunci, merencanakan strategi penulisan. Berikutnya, eksplorasi sumber dan informasi yang sesuai dengan topik. Terdapat satu bagian, menentukan lokasi sumber yang sesuai dengan topik. Berikutnya, seleksi dan merekam informasi yang relevan dan mengumpulkan kutipan-kutipan yang sesuai. Terdapat dua bagian. Yang pertama, mengidentifikasi tahap-tahap dalam proses. Yang kedua, mengumpulkan sitiran yang sesuai. Berikutnya, organisasi, evaluasi dan menyusun informasi menurut susunan yang logis, membedakan antara fakta dan pendapat, dan menggunakan alat bantu visual untuk membandingkan dan mengontraskan informasi. Terdapat dua bagian: memilah informasi. Kedua, membedakan antara fakta, pendapat, dan khayalan. Berikutnya, penciptaan informasi dengan menggunakan kata sendiri, edit, dan pembuatan daftar pustaka. Terdapat satu bagian, menyusun informasi sesuai dengan pendapat dalam cara yang bermakna. Yang berikutnya, presentasi, penyebaran atau display informasi yang dihasilkan. Terdapat satu bagian, menyusun dan menggunakan peralatan yang sesuai. Berikutnya, penilaian output. Output berdasarkan masukan dari orang lain. Terdapat dua bagian, merefleksi seberapa jauh keberhasilan yang telah mereka lakukan, menentukan apakah masih diperlukan keterampilan baru. Berikutnya, penerapan masukan penilaian, pengalaman yang diperoleh untuk kegiatan yang akan datang, dan penggunaan pengetahuan baru yang diperoleh untuk berbagai situasi. Terdapat dua bagian, menentukan keterampilan sekarang dapat diterapkan oleh pada subjek. Yang kedua, tambahkan produk pada portofolio produksi. Dan untuk kekurangannya, terdapat tiga bagian. Pertama, terdapatnya masalah sosial budaya, identifikasi yang menjadi pengaruh ancaman dan tidak bisa berjalannya proses metode empowering 8. Yang kedua, terkendalanya penjaluran program E8 tanpa memperhatikan kebutuhan sosial siswa atau pengguna akan berdampak manfaat yang dapat tidak akan penuh dari program tersebut. Dan yang ketiga, tidak ada penilaiannya sumatif dan insentif untuk partisipasinya sesuai daripada kehadiran dan penyelesaian sebagai pengetahuan dan keterampilan baru. Oke, baiklah, itu beberapa dua materi yang telah saya sampaikan. Yang materi berikutnya yang disampaikan kepada teman saya Jeffrey Anton. Kepada Jeffrey Anton, silakan. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan kelebihan dan kekurangan dari model literasi informasi yang yaitu Bruce Seven Phase. Kelebihan dari Bruce Seven Phase literasi model ini, yang pertama adalah konsepsi teknologi informasinya. Dari konsepsi teknologi informasi ini dilihat
sebagai penggunaan teknologi informasi untuk keperluan temu balik, informasi, serta komunikasi. Kemudian yang kedua adalah konsep teknologi informasi yang dilihat sebagai penggunaan teknologi informasi untuk keperluan temu balik, informasi, serta komunikasi dan teknologi. Yang ketiga adalah konsepsi sumber ke informasi. Literasi informasi dilihat sebagai menemukan informasi yang berada di sumber informasi. Kemudian konsep proses informasi. Nah, literasi informasi dilihat sebagai melaksanakan sebuah proses. Kemudian selanjutnya adalah konsepsi pengendalian informasi. Literasi informasi dilihat sebagai pengendalian informasi. Kemudian konsepsi konstruksi pengetahuan, yaitu literasi informasi dilihat sebagai pembuatan basis pengetahuan pribadi pada bidang baru yang diminatinya. Kemudian yang ketujuh adalah konsepsi perluasan pengetahuan. Pada konsepsi perluasan pengetahuan dilihat sebagai berkarya dengan pengetahuan dan perspektif pribadi yang dipakai sedemikian rupa sehingga mencapai wawasan baru. Kemudian selanjutnya adalah konsepsi kearifan. Literasi informasi dilihat sebagai menggunakan informasi secara bijak bagi kemudaratan orang lain. Terdapat kekurangan pada model literasi Bruce Stephens ini. Yang pertama adalah tidak memiliki tahapan model literasi pada umumnya. Yang kedua, model literasi informasi yang bersifat independen atau tidak memiliki dasar pengembangan secara resmi sehingga memiliki deskripsi yang tidak jelas. Selanjutnya saya akan membacakan materi yang keempat, yaitu materi Big Six literasi informasi. Kelebihan dari Big Six literasi informasi ini adalah yang pertama, tidak hanya mengajarkan keterampilan informasi, melainkan juga mengajarkan keterampilan teknologi. Kemudian yang kedua itu bersifat fleksibel. Yang ketiga memiliki keunikan sebagai sebuah problem solving dalam menyelesaikan masalah informasi. Selanjutnya adalah kekurangan. Kekurangan pada Big Six literasi model informasi ini, yang pertama adalah mayoritas sumber dan contoh berdasarkan sekolah dan kegiatan yang hanya ada di Amerika Serikat. Yang kedua, merupakan produk komersial dalam arti tidak dapat diterapkan dengan begitu saja atau sembarangan. Jika ada pencetus model literasi ini mengizinkannya, tetapi harus izin terlebih dahulu kepada mereka. Baiklah, sekian model literasi yang saya bacakan. Untuk selanjutnya saya akan kembalikan kepada Adi Ardian Zahri. Terima kasih kepada teman saya Anji Prianton telah menyampaikan materi-materinya. Mungkin cukup sampai di sini yang bisa kami sampaikan. Apabila kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi